Riba itu ciri-cirinya seperti apa? Banyak orang nggak nerangkan. Oh, pokoknya kalau pertambahan, setiap pertambahan itu kalau inti minjem sama orang, kalau inti lebihin, ya ketika bayar itu riba. Apa benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini. Kita dapat menjalankan salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan, majelis yang pada saat kita duduk Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita seolah-olah kita dalam keadaan salat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu tentang fiqhul muamalat fi dhawil Qur'anil Karim. Fikih muamalat di dalam penerangan Al-Qur'anul Karim. Pada bulan yang lalu sudah kita terangkan bagaimana muamalah-muamalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan garis besar hal-hal yang dibolehkan di dalam bermuamalah. Karena muamalah kita sesama manusia ini bentuknya terus berubah. Transaksi kita antar manusia bentuknya terus berubah. Tidak selalu sama seperti apa yang ada pada masa lalu. Ada yang di zaman Nabi ya muamalahnya ya zaman sekarang berbeda ya, banyak yang berbeda. Tapi Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang terluput di dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu ketetapan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini bukan kitab suci yang diturunkan untuk masa tertentu seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya untuk masa dan zaman tertentu. Tapi kitab suci Al-Qur'an adalah kitab pedoman hidup kita ini. Allah turunkan untuk jangka waktu yang lama ya, ini adalah kitab suci untuk akhir zaman. Jadi kitab suci ini akan berlaku untuk pada zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, dan zaman kita maupun zaman akan datang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuannya pun bersifat ya universal.
ketentuannya itu bisa digunakan di zaman Nabi, zaman sekarang maupun zaman akan datang. Tidak ada yang tertinggal dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada bulan lalu kita sudah terangkan, ya, ini prinsip muamalah dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, prinsipnya adalah transaksinya yang dilakukan harus berdasarkan saling ridha, ya, di antara para pihak. Ini prinsip pertama dalam transaksi, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ini prinsip pertama sudah kita jelaskan waktu itu, ya. Jadi bahwasanya transaksi itu harus dilakukan, ya, berdasarkan saling ridho antara para pihak. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Arti memakan harta dengan tidak benar, ya, itu dilarang. Dengan mencuri, mengambil harta orang, menggasap, ya, menggasap itu artinya mempergunakan, ya, tanpa seizinnya, ya. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali kalau transaksi tersebut adalah merupakan proses jual beli, ya, tijarah, ya, antaradin yang didasarkan atas saling ridho di antara kalian. Ini prinsip yang pertama sudah kita jelaskan pada bulan lalu. Berikutnya adalah, ya, prinsip kedua, dalam transaksi tersebut tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman, ya. Ini prinsip yang kedua. Ini, ya, dalam transaksi tersebut tidak ada kezaliman antara para pihak. La tadlimuna wa la tudlamun. Ini prinsipnya, ya, sangat luas pengertiannya. Ya, dengan prinsip-prinsip ini kita bisa mengukur setiap transaksi yang kita lakukan atau yang ada pada masa sekarang ini. Tidak ada kecurangan atau penipuan atau kedustaan, ya, dalam transaksi antar para pihak tersebut. Ya, kalau ada penipuan, ya, kecurangan, maka itu jadi haram transaksi tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala sampai ancam dengan neraka wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka-mereka yang berlaku curang, ya. Nah, ini prinsip-prinsip transaksi di dalam Islam, ya. Ini Al-Quran mengasih garis besarnya, ya. Nah, kita di sini tidak menjelaskan secara detail seperti apa yang ada di dalam kitab fikih, ya, karena kitab fikih itu bisa berubah-berubah, ya. Kitab fikih itu para ulama mengarang sesuai dengan apa yang ada pada masanya, ya. Seharusnya kita juga baca, ya, karangan ulama tentang fikih kontemporer, fikih yang dibahas dalam masa sekarang, ya. Kalau dalam pembahasan kitab fikih yang dikarang 1000 tahun yang lalu, ya tentu pasti dalam hal-hal uraian yang rincinya pasti ada berbeda dengan yang keadaan sekarang. Tapi pada hal pokoknya, ya, garis besarnya, ya, ada kesamaan seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita lebih khusus akan membahas, yaitu seperti yang saya janjikan
pada waktu dulu, yaitu mengenai riba dan perbankan, ya. Di dalam penjelasan yang lalu sudah kita terangkan bagaimana riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara tegas, dan pengharaman riba ini berlangsung bertahap, ya, secara bertahap. Jadi tidak langsung sekaligus, ya, riba ini diharamkan. Ayatnya sudah kita jelaskan, ya. Di sini ayatnya akan kita jelaskan di sini, ya, bagaimana riba itu oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan, ya, secara tegas di akhir dakwahnya Nabi. Diharamkan secara tegas pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang, ya, melakukan haji wada, haji perpisahan, ya. Nah, ya, setelah kita ketahui setelah Hajjatul Wada, ya, enggak berapa bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya. Hajjatul Wada itu kan bulan haji, ya, Rasulullah meninggal kemudian yaitu bulan Rabiul Awalnya. Nah, ini pada saat itulah, ya, riba diharamkan secara tegas. Ya, ini dapat kita telusuri dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara mengenai riba, ya, dalam ayat-ayat berikut ini, ya. Nah, insya Allah kita akan baca ayat-ayatnya, dan juga karena ini pada saat ini kita lebih khusus akan berbicara, ya, di samping tentang riba, ya, kita akan berbicara tentang perbankan, ya, tentang perbankan dan transaksi-transaksi yang ada di dalam perbankan, ya, apakah itu termasuk riba atau bukan? Mari kita ukur dengan garis besar ketentuan Al-Quran tadi, ya. Sebelumnya marilah kita baca, ya, sebagaimana biasa Ummul Kitab suratul Fatihah. Kemudian nanti kita baca suratul Baqarah, ya, ayat yang terakhirnya, ya, yaitu tahapan yang keempat dari pengharaman riba, ya, yaitu ayat 275, ya, sampai 280, ya, suratul Baqarah ayat 275 sampai 280 dari suratul Baqarah. Ya, pertama-tama kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita sehingga kita dapat memahami firman-firman-Nya dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkan isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian, ayat riba yang pertama kali turun yaitu Suratul Rum ayat 39. Suratul Rum ayat 39. Ini fokusnya kurang fokus ini. Ini Suratul Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Suratul Rum kita tahu itu adalah surah Makkiyah. Suratul Rum itu adalah surah Makkiyah, ya. Jadi waktu masih di Mekah itu ya Allah belum mengharamkan riba ini. Dan transaksi riba itu sudah merajalela ya, dilakukan oleh bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab. Ya, sampai-sampai ahlu kitabnya pun ya, orang Yahudi, Nasrani melakukan ya, transaksi riba ini. Transaksi riba yang dilakukan oleh mereka ini benar-benar zalim, mencekik ya, dan membuat seorang itu menjadi sengsara ya, yang asalnya ya, memiliki hartanya habis ya, sampai kemudian bukan saja hartanya yang habis ya, bahkan anaknya tergadai, anaknya jadi budak, bahkan terkadang dirinya pun menjadi budak karena transaksi ribawi ini ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, menterapi masalah ini karena masalah ini sudah complicated ya, sudah menyeluruh ya, di kalangan bangsa Arab. Oleh karena itu di dalam pengharamannya Allah Subhanahu wa taala ya, lakukan dengan cara bertahap, sama seperti pengharaman khamar. Ya, karena khamar merupakan sesuatu yang sudah ya, memasyarakat pada waktu itu ya, Allah Subhanahu wa taala larang secara bertahap ya.
Nah, ini ayat yang pertama kali turun mengenai riba adalah waktu masih Rasulullah di Mekah, suratul Rum ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nasi fala yarbu' indallah." Dan sesuatu tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, fala yarbu' indallah, maka harta itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Dan barang siapa yang kamu berikan berupa zakat, ya, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang demikian itulah yang akan mendapatkan, ya, lipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini belum diterangkan secara tegas, ya, tentang haramnya riba, ya. Cuman Allah menegaskan bahwasanya harta kalian tidak akan berkembang di sisi Allah, ya, dengan melakukan riba tersebut. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua turun yaitu suratun Nisa. Suratun Nisa ini walaupun surah Madaniyah, ya, yang artinya turunnya di Madinah, ya, tapi, ya, di sini pun belum ada pengharaman secara tegas, ya. Di awal-awal Rasulullah masih di Madinah, dan diketahui di sana penduduk Madinah pun bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, ya, banyak yang melakukan riba di sana, orang Yahudinya terutama, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan fa bi dzulmin minal ladzina hadu. Ya, ayat surat An-Nisa 160 161. Ini ayat yang kedua turun mengenai riba, ya. Allah terangkan bagaimana orang-orang Yahudi, ya, mereka melakukan, ya, transaksi ribawi ini, padahal, ya, riba itu diharamkan di dalam ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, tapi orang Yahudinya melakukan transaksi riba ini. Fa bidzulmin minal ladzina hadu, maka dikarenakan kezaliman orang-orang Yahudi, ya. Ini kata kunci dari kenapa riba diharamkan, ya, seperti yang tiga prinsip tadi yang sudah kita jelaskan. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Ada kezaliman di sana, dalam transaksi tersebut ada kezaliman. Di ayat ini Allah bukan saja berbicara mengenai riba, tapi mengenai hal-hal yang lain, ya, yang diakibatkan oleh kezaliman mereka. Fa bidzulmin minal ladzina hadu, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan kepada mereka hal-hal yang baik yang diharamkan kepada mereka. Jadi banyak hal-hal yang diharamkan kepada orang Yahudi, seperti memancing ikan atau mencari ikan di hari Sabtu. Sebenarnya mancing ikan bukan hal yang haram, tapi karena kezaliman mereka Allah hukum mereka. Memakan, ya, lemak-lemak dari hewan ternak juga haram buat mereka. Bukan karena, ya, zatnya itu haram, tidak, tapi ini karena kezaliman sebagai hukuman buat mereka, ya. Haramna thayyibatin, banyak hal-hal yang baik, uhillat lahum, yang dihalalkan bagi mereka, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan berkarena mereka banyak menghalangi dari jalan-jalan Allah. Kemudian, ya, wa akhdhihim riba, ya, dan diharamkan juga mereka itu mengambil riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang, ya, jangan bertransaksi dengan riba. Wa akulihim amwalan nasi bil batil, dan juga mereka suka makan harta orang dengan batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, kami siapkan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab. Ini ayat yang kedua, ya, juga belum ada pengharaman secara tegas bagi kaum muslimin. Nah, ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menyinggung, ya, kepada kaum mukminin, tapi juga masih belum
belum tegas ya, tapi sudah melarang ya. Yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 130 dan 131. Ini tahapan yang ketiga ya. Surah Al-Imran juga surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba adha'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Ini garis bawahi ya, ini apa, termasuk ciri riba itu adha'afan mudha'afah ya, dia berlipat-lipat ganda. Seorang meminjam ya uang yang asalnya misalnya 10 juta berlipat-lipat ganda, terus makin karena bertambahnya waktu bertambah terus. Ini ya cirinya adalah adha'afan mudha'afah, dan di sana juga ada kezaliman ya. Nanti ini sebagai ciri untuk mengukur kita transaksi yang kita lakukan pada masa sekarang, apakah itu termasuk riba atau bukan ya. Ini Al-Quran ini ada pedoman ya, tolak ukur ya, tolak ukur yang hak, yang benar ya, yang tidak ada keraguan di sana. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian atau hindarilah diri kalian dari api neraka allati uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ayat yang ketiga turun tentang riba. Ayat yang terakhir turun tentang riba yaitu suratul Baqarah. Surat Baqarah ini surat Madaniyah ya, surat yang paling panjang kan, surat Baqarah ini. Dia turun itu dan masa turunnya juga lama ya. Di dalam surah Baqarah itu ada yang ayat yang turun waktu Rasulullah baru hijrah ke Madinah ya, ada juga ayat-ayat yang turun pada akhir masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu termasuk itu ayat riba. Jadi ayat riba ini yang tadi kita baca yaitu ayat 275 sampai 280, ini adalah merupakan ayat hukum terakhir yang turun kepada Nabi ya. Ayat hukum-hukum yang lain seperti tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat sudah turun lebih dahulu ya. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada kan tentang puasa, itu diwajibkan tahun awal-awal tahun kedua dari hijrahnya Nabi ya, itu dia dalam surah Al-Baqarah juga. Tapi dalam surah Al-Baqarah juga ini ada terdapat ayat hukum yang turun terakhir ya, pada saat Rasulullah SAW Hajjatul Wada, haji perpisahan ya, di tahun ke-10 Hijriah ya. Bukan 10, tahun ke-9 akhir ya. Kan bulan awal tahun Hijriah kan dari bulan Muharram kan ya, tahun ke-9 akhir. Nah, terus tahun ke-10 Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal ya. Nah, ini ayatnya adalah ya, sudah tegas di sini Allah sebutkan ya Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan ya, karena penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba ya, keadaan mereka itu ya, adalah disebabkan mereka berkata bahwasanya
jual beli itu sama seperti riba. Padahal bahwasanya jual beli sama seperti riba, katanya wa ahallallahu al-bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Di sini tegas-tegas Allah sudah katakan bahwasanya riba itu haram. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang nasihat dari Tuhannya lalu dia meninggalkan riba tersebut, falahu masalah, maka baginya lah daripada apa yang sudah berlalu, apa yang sudah diambil sudah ya sudah, itu miliknya, kemudian tapi setelah itu dia tinggalkan dan dia ambil lagi kalau masih ada hutang di orang lain, ambil pokoknya saja, seperti itu. Wa man ada faulaika ashabun nar, barang siapa yang kembali melakukan riba maka itu termasuk penghuni neraka. Jelas-jelas tegas-tegas ini ayatnya pengharaman tentang riba itu. Hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan, mengurangi riba, menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menambah, kembang biakan itu sedekah. Jadi maksudnya dengan riba bukan harta menjadi bertambah tapi keberkahannya habis, tapi dengan sedekah itu akan terus bertambah. Mahaqa di sini artinya arti mahaqa itu artinya an-naqsu bitadarruj, artinya berkurang secara bertahap. Kalau riba kalau riba itu namanya az-ziyadah bitadarruj, bertambah secara bertahap. Riba itu bertambah, bukan bertambahnya kan memang nggak sekaligus kan, bertahap. Kemudian setelah di tengah-tengah ayat ini Allah berbicara tentang zakat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berbicara tentang zakat di ayat, di tengah-tengah ayat ini. Ini sebenarnya menunjukkan, mengingatkan solusi daripada riba ini sebenarnya adalah zakat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakah, menunaikan zakat, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ayat berikutnya berbicara lagi mengenai riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak mau melakukan, fa'dzanu biharbim minallah, maka nyatakanlah perang kepada Allah. Siapa yang mampu menyatakan perang? Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, nyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kalau kalian taubat maka kalian boleh mengambil pokok uang kalian atau modal kalian. La tadhlimuna wa la tudhlamun, kalian tidak berlaku zalim dan kalian tidak dizalimi. Ini prinsip dalam transaksi yang sudah kita sebutkan, la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, kalau orang berutang kemudian dia ada kesulitan untuk membayar, fa nadhiratun ila maisarah, belikan tunda dia sampai dia mampu membayar. Ini harusnya prinsip Islam di dalam bertransaksi dan juga meminjamkan uang kepada seseorang, bukan ketika dia lagi nggak mampu bayar, karena dia misalnya bayarnya nyicil, karena dia lagi nggak mampu bayar, karena keluarganya sakit, biayanya digunakan untuk berobat, langsung dikasih
tambahan, dia harus bayar, kasih denda seperti itu. Enggak, harusnya fanadhiratun ila maisarah, beri tunda dia sampai dia mampu. Ini prinsip-prinsipnya. Nanti dari sini kita bisa ya lihat ayat riba ini, hukum riba ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dan penerapannya pada masa sekarang. Dari ayat-ayat di atas jelas sekali bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, ya. Dari tahapan tadi, dari surah yang Makkiyah, surah Rum, sampai surah Madaniyah di awal turunnya Nabi masih awal hijrah, sampai kemudian di saat-saat terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegas. Jadi di sini pengharaman tentang riba itu secara tegas ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini tidak ada ulama yang bilang riba itu boleh, ya, nggak ada, ya. Barang siapa yang katakan riba itu halal, ya dia bisa murtad, bertentangan dengan Al-Qur'an, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Karena memang masalah riba adalah masalah yang sangat krusial dan sudah menyebar di kalangan masyarakat pada waktu itu. Islam datang dengan solusi, bukan hanya mengharamkan bertransaksi ribawi, akan tetapi ya diberikan terlebih dahulu jalan keluar dari jeratan riba tersebut, yaitu dengan adanya zakat. Kenapa kok riba di akhir baru diharamkan? Karena pada waktu itu kaum muslimin masih masih terikat kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka kuat dalam ekonominya. Ketika kaum muslimin mau minjam uang, dipinjamin tapi dengan riba. Ya. Tapi kemudian pada awal-awal Rasulullah hijrah seperti itu keadaannya. Ekonomi kaum muslimin ya banyak dikuasai oleh mereka. Kemudian dengan sistem zakat, ya, di mana orang yang kaya mengeluarkan bahagian tertentu dari zakat tersebut. Kemudian ada baitul mal. Kemudian pada saat itu ketika ada orang yang meminjam bertransaksi, ketika dia tidak mampu bisa dibantu oleh baitul mal, ya, jadi nggak perlu lagi meminjam kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika kaum muslimin sudah tidak tergantung kepada ekonominya orang Yahudi, pada saat itu Allah haramkan riba. Jadi jadi kalau melihat di sini begitu rasional, ya. Jadi Allah dalam penetapan itu, penetapan riba ini. Riba ini diharamkan oleh Allah kemudian, dan ini menjadi ketetapan yang pasti. Nah sekarang tentunya di masa sekarang ini ada transaksi-transaksi yang kita lakukan yang di zaman Nabi tidak ada, ya, yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti contohnya ya perbankan. Masalah perbankan ini di masa Nabi tidak ada. Ini baru 300-400 tahun yang lalu baru ada, ya. Masalah perbankan seperti sekarang kita ini, ya, bertransaksi sampai pakai e-tol, itu semuanya sistem perbankan, ya. Kita masuk tol pakai bayar, kata belanja ada pakai ATM, cuma itu. Ini kan sesuatu hal-hal kemudahan teknologi, ya, yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau zaman Nabi kita mesti bawa itu uang dinar kan, ya. Dinar kalau kecil ya gampang, tapi kalau udah banyak itu mau bertransaksi bayar misalnya 100 juta, 1 M, ya, bagaimana bawanya kan berat seperti itu. Tapi kalau sekarang simple, ya, pakai surat bisa seperti itu. Ini hal-hal kemudahan sebenarnya teknologi. Nah, apakah ya sistem perbankan itu haram semuanya, ya, atau terutama sekali tentang bunga bank, ya? Apakah transaksi atau sistem perbankan termasuk riba, ya? Ini
pertanyaannya. Jadi ribanya itu haram, jelas riba itu haram. Ya. Tapi yang dikatakan riba itu seperti apa? Ini sering ya orang menerangkan masalah riba, oh haram riba, iya memang haram riba. Tapi riba itu ciri-cirinya seperti apa? Banyak orang nggak terangkan. Oh pokoknya kalau apa pertambahan, setiap pertambahan itu kalau inti minjem sama orang, kalau inti lebihin, ya ketika bayar itu riba. Apa benar seperti itu? Anda minjem duit sama ente 10 juta ketika Anda misalnya lagi susah. Wah ada susah, ya. Anda minjem uang 10 juta, Anda buat modal, ente kasih modal. Kemudian dengan modal 10 juta itu ternyata Anda bisa bangkit, misalnya. Anda bisa, akhirnya bisa maju lagi ekonominya. Terus saya mau bayar nih, saya bayar sama ente. Ini Anda bayar. Ya, dulu Anda pinjam 10 juta, tapi ini karena ente dulu nolong Anda, ya, Anda nggak lupain jasa ente, Anda tambahin 5 juta lagi. Haram nggak itu? Masa orang-orang berbuat baik kita mau balas berbuat baiknya haram? Nah itu katanya setiap pertambahan katanya haram. Enggak setiap pertambahan haram, enggak haram itu, ya. Ini sering dikaburkan makna riba karena prinsip-prinsip dalam Al-Quran tentang riba ini nggak difahami. Itu Rasulullah lakukan, bahkan Rasulullah ada hadisnya, hadis yang sahih. Rasul katakan khairun nas ahsanuhum qada'an, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia bayar utang, dia bayar dengan cara yang baik. Cara yang baik apa? Ya, dia itu di samping waktunya tepat, ya, dan juga dia, ya, karena dia berutang, dia berterima kasih, dia lebihkan. Pernah dengar sering kan ayat Al-Quran yang ini kadang-kadang diberikan pemahaman yang salah, yang sempit, ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, ini Pak, biasanya orang hanya mengartikannya kalau kalian diberikan penghormatan, ya, dengan assalamualaikum, jawab yang dengan yang lebih baik, ya. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika orang bilang assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Awrudduha, atau jawab yang sama. Ya, ketika dia udah jawabnya ngasih assalamualaikum panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak ada lagi yang lebih panjang dari itu. Ya, jawabnya sama aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya contoh simpel dalam masalah kecil, masalah yang satu masalah yang sempit. Jadi wa idza huyyitum, ini jangan diartikan hanya itu. Jadi kalau kalian diberikan penghormatan, diberikan suatu kebaikan, fahayyu bi ahsani minha, balas dengan yang lebih baik, minimal yang sama, aurudduha. Ya. Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Nabi kita Muhammad SAW, pernah, ya, ada seorang hamba sahaya memberikan seperangkat bunga hadiah kepada Sayyidina Hasan. Lalu diterima bunga itu, dia terima kasih, ya, dengan pemberian itu. Lalu setelah itu, ini budak ini hamba sahaya, ya, dimerdekakan, ya, dengan dikeluarkan uang yang besar untuk memerdekakan si hamba sahaya ini. Terus sahabatnya bertanya, Hasan, kok begitu banyak kamu berikan kepada dia, ya, harta yang banyak, padahal dia cuman beri bunga saja, ya. Terus dibacakan ayat tadi, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan sesuatu yang baik, suatu kebaikan, maka balas dengan yang lebih baik, bi ahsana minha aw rudduha, atau paling minimal, ya, balas seperti yang sama, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk berbagai kebaikan. Jadi kalau orang berbuat baik, oh, udah enggak,
ya, cuman ucapan terima kasih, enggak. Ya berikan ya, yang terbaik. Itulah yang kata Rasulullah, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Jadi seperti itu ya. Tidak semua pertambahan ya itu adalah riba ya. Itu harus dimengerti ya. Dan berikutnya ya, mengenai transaksi perbankan ini ya, memang penjelasannya sering kita dengar ya, tentang pengharamannya banyak hadisnya, sampai katanya barang siapa yang melakukan riba, dosa yang paling ringannya aja seperti seorang berzina dengan ibunya katanya. Ya, masalahnya ya memang itu artinya riba ini sesuatu yang haram, sudah pasti haram itu, dan ini kezaliman. Ini kezaliman membuat orang jadi sengsara, orang susah jadi tambah susah, bahkan sampai waktu itu sampai bisa menjadi budak karena terlilit oleh riba ini. Jelas itu zalim. Ya, jelas dosanya besar. Yang kita masalahkan bukan itu sudah pasti, sudah jelas. Yang kita masalahkan yaitu apa itu riba sebenarnya. Dulu sebelum saya mengacu kepada Al-Quran, saya bingung juga ketika baca hadis ini ya, yaitu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri was sa'iru bis-sa'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba. Ini rawahu Muslim dari sahabat ya, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi katanya ini hadis Nabi ya, riba itu seperti apa? Az-zahabu bil-zahab. Rasulullah bilang itu emas ditukar dengan emas ya, atau perak dengan perak ya, emas dijual dengan emas juga, perak dijual dengan perak juga ya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum ya, harus sama seperti itu ya, mithlan bimithlin yadan biyadin ya, kontan. Faman zada awis tazada, barang siapa yang melebihkan atau minta lebih maka itu riba. Ini ketika baca hadis ini bingung, maksudnya apa? Emas ditukar emas. Kalau orang punya emas 10 kilo atau 1 kilo misalnya, atau 10 gram, masa tukar sama emas lagi? Dia udah punya emas. Maksudnya apa ini? Emas harus tukarnya dengan emas, nggak boleh emas 10 gram ya, harus sama, tukarnya harus 10 gram juga. Transaksi seperti ini apa? Orang kalau udah punya emas, ente punya emas 10 gram, ente mau tukar sama emas 10 gram juga, kan enggak, masa buat apaan maksud ditukar? Udah saya punya aja, saya pegang gitu, kenapa harus dijual dengan emas yang sama? Maksudnya ini, apabila seorang bertransaksi ya, kalau emas itu kan nilainya fix, nilainya konstan. Ketika kalian meminjam ya, kembalikannya yang sama seperti itu, nilainya yang sama ya, nilainya dengan nilai yang sama. Anda baru paham masalah riwayat ini, hadis ini ketika kita hubungkan dengan saat sekarang ini, ketika kita pahami apa yang namanya ada inflasi ya dalam masalah uang ya. Kalau emas pada zaman Nabi ya, emas pada zaman Nabi itu nilainya sama. Satu dinar itu ya, uang dinar dulu zaman Nabi, bukan dinar kayak sekarang. Di UEA juga ada pakai dinar, tapi dinar pada zaman Nabi itu kalau membeli satu dinar itu nilainya sama seperti emas ya, karena itu memang uangnya dari emas. Itu 4/4 gram emas sama dengan satu dinar itu 4/4 gram emas. 1 gram berapa sekarang emas? 900, hampir 1 juta deh. Taruh kita
ya, 1 juta ya. Kalau 4/4 gram berarti 4.250.000 kan gitu ya. Dulu zaman Nabi membeli kambing dengan 1 dinar bisa dapat 1 kambing. Sekarang sekarang kita konversi dengan zaman sekarang dengan emas 4/4 gram kan 1 dinar kita 4/4 gram kan. Bisa nggak dengan 4/4 gram ya, kita beli kambing bisa 4/4 gram kita konversi dengan rupiah 1 gram 1 juta 4 juta 1/4 dapat kambing nggak? Dapat ya, dapat kambing. Nah nilai ini kan nilai emas kan fix ya. Berbeda sekarang 10 tahun yang lalu Anda beli kambing 1 juta pakai rupiah ya, 1 juta rupiah, atau 10 tahun mungkin ya 1,5 juta lah, 1 juta untuk korban. Sekarang dapat? Nggak dapat. Ini artinya apa? Ini ada penurunan nilai inflasi, ada inflasi, penurunan nilai dari rupiah ya, ada penurunan nilai dari rupiah. Nah, ketika orang meminjam emas, makanya Nabi sebut emas, ya. Dan akhirnya 4 imam madhab itu sepakat yang jadi patokan itu emas dan perak dalam riba itu. Ya, ketika meminjamkan emas, maka kembalikannya juga sama senilai itu, ya. Sama senilai itu. Nah, sebagai contoh ini ada contoh aplikasi yang sangat unik ya, dari seorang ulama yang juga pedagang, yaitu Habib Syekh bin Salim Al-Attas ya, kakeknya dari Ustaz Husin ya. Dia itu kalau dulu katanya, ini cerita ini dari cucunya sendiri dari Ustaz Husin. Itu kalau ada orang minjam misal mau minjam uang 10 juta, dia nggak kasih uang 10 juta ya, dia kasih emas senilai 10 juta itu ya. Taruhlah kita sekarang kalau misalnya emas itu 1 gramnya 1 juta, dikasih 10 gram ya, dikasih 10 gram. Ini saya nggak pinjamkan kamu uang, saya pinjamkan ini emas ya, 10 gram. Ini kalau kamu jual, kamu dapatkan uang ya, sekitar uang 10 juta itu. Nanti ketika kamu sudah punya uang untuk bayar ya, bayar lagi, kembalikan saya emas sama seperti itu 10 gram. Ini adil nggak kalau begini? Ini praktek yang hadis Nabi bilang adz-dzahabu bil-dzahab, masuk nggak di sini? Ya, emas ya ditukar dengan emas juga, yaitu dengan nilai yang sama 10 gram. Nah, coba kalau kita konversi, misalnya kalau dikasihnya rupiah, kemudian setelah 10 tahun baru dibayar, dipinjemin, misalnya orang minjam 100 juta dipinjemin, setelah 10 tahun dibayar juga dengan nilai 10 juta. Ini kalau 10 juta waktu itu ya, atau 100 juta ada yang biar kelihatan gede ya, 100 juta pada waktu itu orang bisa, misal 10 tahun yang lalu udah bisa beli rumah ya, lumayan. Tapi sekarang dengan 100 juta makin menyusut ya, setelah 10 tahun dikembalikannya 10 juta juga. Nah, siapa ini yang terzalimi di sini? Ada nggak ya? Yang minjemin duit kan, berkurang kan dia nilainya, karena yang dipinjam rupiah ini menyusut. Itu setiap tahun penyusutan itu 4%, 3,5 sampai 4%. Kalau 10 tahun hitung aja 4 kali 10, 40%. Itu penyusutan nilai rupiah itu. Ini dalam beberapa tahun ini. Kalau lebih dahulu lagi ya, kadang-kadang lebih dari 4% ya, rata-rata dalam masa 10 tahun ini pengurangan seperti itu ya. Jadi prinsip tadi sebenarnya ada kezaliman di situ ya, padahal Rasulullah bilang
Ya, kalau meminjamkan itu kembalikan lagi yang harus minimal sama. Ya, kalau dia mau lebihkan ya karena dia balas jasa itu silakan aja tapi asal jangan disyaratkan gitu ya. Asal jangan disyaratkan ntar kalau bayarnya lebihin gitu. Enggak, arti bayarnya sesuai dengan nilainya. Nah, inilah ya yang harus diperhatikan dari nilai transaksi itu. Jadi harusnya la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, ini sebenarnya pembahasan ini ya panjang ya, dan ini harus jelas ini ya, prinsip yang tadi harus diikutkan nanti diaplikasikan dengan sekarang, sebab hampir setiap kita pasti sekarang ini bertransaksi dengan bank kan ya, apakah punya tabungan, apakah itu haram? Ada orang kalau enggak itu haram semuanya. Jelaskan yang benar itu apa itu yang diharamkan dari perbankan. Orang nara uang di bank, oh itu haram katanya. Saya nara haramnya dari mana? Ya, uang saya taruh, uang saya, kemudian saya ambil uang dengan nilai yang sama seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya ada pertambahan dibandingkan dengan inflasi ya, tadi uang yang ketika misal saya naruh uang 100 juta, setelah beberapa tahun ternyata ada diberikan tambahan. Kalau dinilai dari tambahan itu 100 juta misalnya 5 tahun yang lalu dikonversi dengan emas ya, dengan pertambahan yang ada ya, hanya mungkin sebanding seperti itu. Jadi sebenarnya sama seperti kalau misalnya 100 juta itu sama 1 kilogram emas misalnya ya, kalau 5 tahun kemudian ketika dikonversi ternyata lebih dari 100 juta ya. Nah, ini mengenai perbankan ini ya, ini terdapat khilaf di antara ulama ya, apakah itu termasuk haram atau tidak ya. Ini yang menjadi khilaf. Tentang ribanya tidak ada yang khilaf ya, tidak ada khilaf ya. Tapi masalah pertambahan ini ya, apakah itu haram atau tidak, nah ini ikhtilaf ulama ya. Ulama sekarang ya, ulama kontemporer ya, bukan ulama yang dulu. Orang dulu nggak ngerti tentang perbankan ya. Di sini ya, ini ya ada Anda sebutkan ya, pandangan ulama kontemporer tentang bunga bank ya, bunga bank. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Artinya mengkategorikan bunga bank itu termasuk riba. Ada yang bukan, itu bukan riba, itu sebagai apa, kompensasi dari inflasi tadi ya, ya. Yang menghalalkan bukan yang menganggap ini bukan riba ya, maksudnya bukan menghalalkan riba ya, jangan salah ya, ini ulama ini bukan menghalalkan riba. Bunga bank halal atau tidak, itu termasuk riba atau bukan. Ada yang bilang itu bagian dari riba, ada yang bilang itu bukan bagian dari riba ya. Syekh Muhammad Abduh, ini ulama terkenal, bukan ulama ya, ulama artinya yang baru belajar setahun 2 tahun baru tahu hadis ya, wah udah main haram-haramin. Enggak, ini Syekh Muhammad Abduh ya, ini pembaharu Islam. Kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf, ini juga ulama dari Mesir yang buku-bukunya, kitab-kitabnya di perguruan tinggi dibaca tentang usul fiqih apa semuanya ya. Syekh Muhammad Saltud, ini Syekhul Azhar ya, jadi bukan ulama biasa ya, pemimpin Al-Azhar dulu ya. Syekh Tantawi juga ya, seperti itu. Syekh Ali Jum'ah masih ada sekarang nih, Syekh Ali Jum'ah. Dia ketika mempelajari masalah, mau tahu masalah ya, dia mufti di Mesir, mau tahu tentang perbankan, dia apakah ini perbankan ini halal atau haram, dia kuliah dulu di Prancis, kuliah perbankan. Jadi nggak sembarangan, orang kan nggak tahu sistem perbankan bagaimana, wah haram aja semuanya
Ya, seperti itu. Akhirnya sampai semuanya berangkat, aneh pakai tol ini kita beli voucher, katakan voucher e-tol tuh beli 50, di situ harganya enggak itu nilainya kurang, mesti tambah kita ya. Beli 50 kan mesti tambah 1000 ya, 51. Kan harusnya 50 harus sama 50. Aneh bilang emang enggak ada jasanya di situ. Emang bikin program yang begitu mahal emang nggak ada jasanya, kan kita harus bayar jasa itu ya. Jadi udah main haramin aja, lebih ini dari kita belinya 50 ada itu kan kita beli dan itu nilai tersebut, dan di situ ada jasa yang harus kita bayar ya, seperti itu. Nah jadi Syekh Ali Jum'ah ini sebelum dia menentukan sesuatu, dia pelajari dulu di kuliah perbankan kan ada jurusan perbankan, lama kan mesti pelajari seperti itu ya. Syekh Ahmad Thayyib nih, Syekhul Azhar yang sekarang ya, yang waktu itu datang ke sini ya, belum lama ini datang ya, dan ini banyak ulama-ulama yang menganggap itu bukan riba, yang mengharamkan juga ya banyak. Jadi ada dua ini. Jadi pendapat ini ya, emang masalah yang rinci ini ya, bukan masalah ribanya ya, tapi masalah bunga bank itu. Syekh Abu Zuhrah ini juga dari Mesir ya, kalau nggak salah dia dari Azhar ya. Syekh Jadul Haq ini juga Syekhul Azhar juga. Ibn Baz, Syekh Ibn Baz ya, mufti di Saudi. Nah, kalau banyak yang belajar di sana pasti sama ya, suka dilihat di YouTube, banyak yang mengharapkan ya, karena ya afiliasinya ke sini ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi juga yang mengharamkan, yang menganggap riba itu haram. Sekarang ya kita kembalikan ke prinsip Al-Quran. Ya terakhir nih ya, 5 menit. Nah, mungkin nggak ada tanya jawab ya, karena Anda juga mau ada ta'lim lagi. Kasih contoh ya, yang biasa dilakukan transaksi ini. Sekarang misalnya kasih contoh satu mengenai kredit rumah. Kan banyak kan diantara kita pasti ya punya rumah, mau beli cash nggak cukup duitnya. Ya, punya gaji misalnya 5 juta ya sebulan, mau beli rumah ya, nggak ada nih yang kontan, nggak bisa. Terus ada developer nawarin rumah ya, kalau cicilannya 2 juta sebulan nih, atau 1,5 juta, wah kayaknya bisa nih ya, dia gaji 5 juta ya, atau cicilannya misalnya 1 juta lah sebulan, kayaknya bisa nih dalam waktu 10 tahun saya sanggup lah gitu. Kemudian ya biasa kan dia ke developer ya, lihat harganya, lihat speknya ya, kemudian tapi dia nggak bisa bayar. Akhirnya kemudian kan dengan bantuan bank kan, dengan bantuan bank, misalnya nilainya 100 juta ya, atau taruh nominalnya 20 juta, 25 juta, nilai rumahnya 20 juta dari developer. Terus karena dia nggak mampu beli cash 25 juta, akhirnya melalui perbankan, developer kerjasama dengan perbankan. Akhirnya si orang ini ya, si konsumen ini kita mau beli melalui bank. Nah, bank menentukan begini, 25 juta kan. Ini ada contoh sebenarnya ya, 25 juta. Sebentar. Contohnya dia harus bayar 500.000 atau ya 500.000 lah per bulan. Dia harus bayar 500.000 per bulan ya, 500.000
ribu per bulan. Selama 10 tahun, 500.000 per bulan selama 10 tahun. Ya. Ini perhitungan bank nih. 500.000 kali 10 tahun. 10 tahun berapa? 60 kan? 60 bulan berarti kan? Ya, setahun 12 bulan. Ya, kalau 10 jadi 120 bulan ya? 120 bulan. Nah, 500.000 kalau dikali 120 ini jadinya 60 juta kan? Gitu kan? 60 juta. Ya. 500.000 dia harus bayar 500.000 setiap bulan. Nah, sampai 10 tahun kalau dihitung-hitung sampai akhir dia akan mau keluarin kalau gitu sampai 60 juta nih. Ini dari bank seperti itu. Bank juga kan memperhitungkan kan, setelah 10 tahun kan nilai rupiahnya kan pada waktu itu kan makin nyusut kan gitu. Terus juga ada keuntungan bank. Nah, ini bank pokoknya nawarin 100 apa? Pokoknya nawarin ente mesti bayar 500.000 per bulan. Ya, kalau memang dihitung sampai 10 tahun jadi berapa? Jadi sekitar 60 juta. Ini haram atau tidak? Syaratnya itu juga perbankan punya perhitungan ya. Perbankan punya perhitungan, ini orang artinya bakal mampu terus bayar. Sebabnya biasanya perbankan ngasih kredit itu dilihat. Dia misalnya gajinya 5 juta, cicilannya itu nggak boleh lebih dari 30% dari gaji dia. Ya misalnya 5 juta nggak boleh, misalnya dia mau ngambil cicilannya 2 juta, nggak boleh. Perbankan juga memperhitungkan kemampuan si orang tadi. Ketika misalnya dia bayar di setiap bulan dia mau tambah, misalnya ada rezeki ya ditambahin, itu makin berkurang ya, perhitungan itu makin berkurang. Ini sebagai contoh ya. Anda dulu pernah mengambil rumah di daerah Cilangsi, yaitu 20 tahun ya. Waktu itu 25 juta, itu angsurannya 500.000. Dulu gaji kita sekitar 3 juta lah gitu. Ini 500.000 maksudnya. Nah, ternyata setiap bulan itu di akhir tahun ketika misalnya dapat bonus, ada gaji ke-13, Anda nggak bayar 500, Anda bayar kadang-kadang 1 juta, ada jalan 2 juta. Ternyata perhitungannya yang diperkirakan akan 5 tahun, akan 10 tahun lunas, ternyata baru 5 tahun udah lunas. Karena di perbankan juga itu kalau makin cicilan makin besar dia berkurang dia punya itunya berkurang, menyusut gitu kan, ada penyusutan, sehingga kita bisa selesaikan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun itu ya sekitar 59 ini. Kalau dihitung 5 tahun ini dijumlahkan kemudian yang dibayar ternyata bukan 60 juta tuh, ya cuma 41 juta karena waktunya kan lebih pendek gitu kan. Jadi inflasinya lebih sedikit, jadi nggak sampai 60 juta gitu, seperti itu. Nah ini ya tadi kita awalnya tadi, ketika kita ditawarkan oleh bank cicilan 500.000 dalam 10 tahun ya sekian, jadi 60 juta. Kita karena ini kita mampu membayarnya ya, kita sepakat. Prinsipnya tadi, prinsip transaksi yang dibolehkan dalam Al-Quran apa tadi? Yang pertama antaradin, saling ridho ya. Kita oke, kalau saling ridho arti setuju kan, tanda tangan gitu antara kita dengan bank. Kita siap bayar 500.000 setiap bulan. Terus la tadzlimuna wa la tudzlamun. Prinsip kedua, tidak ada kezaliman di sana. Ya, kezaliman seperti apa? Misalnya
ya ketika di tengah jalan misalnya kita nggak kuat bayar, didenda. Nah itu yang nggak boleh. Makanya hindari itu terjadi pertambahan tadi. Ketika nggak mampu, kena denda. Nggak telat bayar, kena denda lagi. Nah itulah yang membuat orang jadi terlilit. Tapi ketika kita, makanya itu juga bank juga punya perhitungan. Kalau nih orang nih mampu nggak bayar, dia punya utang nggak di tempat lain, itu diperhitungkan ya. Jadi sekira-kira dia tiap bulan bisa bayar. Nah ketika dia tiap bulan bayar bahkan bisa bayar lebih, masuk nggak di situ riba? Enggak. Tadi antara kemudian tidak ada kezaliman dan juga tidak ada penipuan misalnya. Misalnya dia kecuali udah dinipu, misalnya rumahnya speknya harusnya kayu jati, ternyata bukan kayu jati, kayu rasmala atau apa gitu. Atau itu, nah itu zaliman itu ya, nggak boleh. Nah ini rumahnya sesuai spek, kemudian dia saling ridho, tidak ada kezaliman, apakah itu haram? Nah, tidak ada haram. Jadi Al-Quran ini ada prinsipnya, sama seperti contoh tadi ya, menjamkan uang dikembalikan dengan nilai yang sama. Ketika kenapa kok ini kan harganya kok 60 juta, kan harga aslinya dari developer 25 juta. Iya, developer kan kita nggak beli sama developer, belinya mah bank. Suka ada yang bilang katanya ini ada 2 transaksi, nggak boleh kan? Dari mana ada 2 transaksi? Si developer ini sudah jual ke bank. Si developer itu dapat duit cash 25 juta dari bank. Kita dia transaksinya ke bank, bukan ke developer. Nah, enggak, itu developer cuma nawarin barang, kita ngelihat barang di sana. Ketika kita bertransaksi, kita tanda tangannya sama bank, transaksi kita dengan bank. Nah di situ ya. Jadi ini harus diperhatikan seperti itu. Jangan ya, artinya gampang-gampang mengharamkan. Lihat dulu. Nah ketika tadi kalau di sana ada pertambahan di tengah jalan, nah itu yang nggak boleh, atau mudha'afah tadi ya, seperti itu. Sebagai penutup ya, nah sekarang kan ya muncul bank Islam ya, alhamdulillah ada BSI juga ya, bank Islam, katanya itu bebas dari riba ya, seperti itu ya. Kita harus tahu ribanya itu seperti apa ya, yang dikatakan riba. Kalau ente minjam di bank walaupun itu dengan label syariah, tapi ketika ente sulit bayar kemudian disuruh dikena denda, sama kan? Ente lagi susah ya, terus suruh bayar juga ya, suruh kena denda. Ini kan berarti ente udah jatuh ketiban tangga lagi ya kan? Ya tetap itu nggak boleh sebenarnya, nggak itu. Nah ini memang, tapi bank syariah tapi dalam akad-akadnya ya nggak mengikuti syariah, tapi sebenarnya bank syariah ini masih mengacu dengan bank konvensional juga ya. Oleh karena itu mudah-mudahan sih ini kan baru sedikit, artinya belum semuanya. Insya Allah kalau ekonomi umat kuat ya, bank syariahnya akan benar-benar seperti ya yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tidak ada kezaliman di sana. Jadi kalau orang minjam ketika dia susah, artinya juga susah bukan bohong-bohongan, artinya disurvei, dilihat oh ternyata dia lagi sakit ya, sehingga dia nggak bisa bayar, dia buat berobat apa ya, harusnya bank itu jangan memberikan denda ya. Seharusnya bank itu, kalau namanya bank syariah, fa in kana dzu usratin, dari ayat surah Al-Baqarah dalam masalah riba ya 280-nya bilang fa in kana dzu usratin, kalau si peminjam lagi sulit, fa nadhiratun ila maisara, ditunda sampai dia mampu bayar. Bukan ketika dia nggak bisa bayar malah suruh bayar denda. Enggak, katanya kan kalau bank syariah enggak nih, dendanya buat amal lagi
buat berikan amal kepada orang lain. Nah dia sendiri lagi perlu amal, ya, perlu bantuan. Kalau buat bantuan orang lain, enggak, yang harus bantu dirinya, orang dia lagi susah kok, seperti itu. Ya ini ya, tapi ya ini tentu ada mekanisme yang kalau nilai pertambahan, ya kalau tadi seperti yang simulasi yang Anda katakan ini, di bank syariah juga sama seperti ini, minjam kredit seperti ini sama, ya, tapi seperti itu. Jadi prinsipnya tadi ya, kalau kita mau minjam jangan sampai kita bahkan meminjam sesuatu yang di luar beban kita, sehingga nanti kita kena terjerat oleh denda tadi atau bunga, ya, seperti itu. Di batas yang kemampuan seperti itu. Kalau yang nggak mampu, ya, di luar kemampuan, kadang-kadang kita dapat segini ntar enggak, ya jangan. Kalau punya fix, ya, kita punya pemasukan yang fix, kemudian di bawah 30%-nya, nah itu biasanya yang diperbolehkan oleh perbankan, ya, baik bank syariah ataupun bank konvensional. Kita tutup pengajian kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.